ada defense mechanism, lots of things di dalam Freudian psychoanalysis ya, yang bisa kita teliti ya, sekali lagi yang bisa kita cari di dalam sebuah karya sastra. And then after that we also have Jung's psychological analytic psychology. Nah, kalau dalam Carl Jung juga ada unconscious, kemudian ada maaf, ada ego, ada personal unconscious dan ada collective unconscious, kemudian ada archetype yang ada isinya adalah sorry, yang isinya adalah what is it? Apa archetype ya, persona, you have shadow, you have anima and animus, kemudian you have the complexes of the complexes ya, the issues seperti mother complex, father complex misalnya, kemudian bahkan ada hero atau bahkan god complex misalnya yang ada dalam diri manusia, seperti itu terus kemudian ya itu yang saya sudah jelaskan, insya Allah sudah panjang lebar ya. Kemudian untuk saat ini kita akan belajar mengenai Jacques Lacan, yaitu seorang Perancis di sini ya, yang okay. Ya, so Jacques Lacan lebih menarik ilmunya dari Freud, memang bukan dari Jung tapi dari Freud. Kemudian di sini, so he takes Freud's developmental structure. So we have the psychosexual stages itu ya, developmental structure-nya, and then he articulates it through critical reading and structuralism to produce a post-structuralist psychoanalysis. So di sini kita bisa lihat bahwa Jacques Lacan teorinya, perkembangannya adalah teori strukturalism, psychoanalysis and structuralism ya. Kemudian dia menggunakan post-structuralist psychoanalysis. Di sini teorinya bisa dikatakan sebagai teori yang lebih modern, memang dia menggunakan post-structuralism sebagai basic of his approach towards psychoanalysis. Yeah, so Lacan mentioned that human is as a subject, ya. Kita adalah sebagai subjek di sini, atau nanti juga ada beberapa bahasa yang disebutkannya ya. So, according to Jacques Lacan, we are born into a condition of lack. Ya, di sini Jacques Lacan dalam teorinya dia langsung bicara tentang what is it, the stages ya, karena dia bicara stages, setiap structure, ada beberapa structure dalam hidup manusia ini seperti apa, ada struktur, kita dibangun oleh struktur-struktur tertentu misalnya, dan kemudian kita di dalam manusia di sini menurut Lacan we are born into condition of lack and subsequently spend the rest of our lives trying to overcome this condition. Yeah, this is a way of saying that I don't know, if we feel ya, this is menurut Lacan ya, saya mengatakan ada benarnya kadang-kadang kita merasa kosong gitu, misalnya kadang-kadang manusia itu hidup ada kekosongan di dalam hatinya, ada sesuatu hal yang merasa ingin dipenuhi, misalnya namanya ketika kita merasa bahwa manusia itu tidak ada puasnya ya. So disinilah kita bicara mengenai the lack, yeah, the condition of lack. That's why the result is an endless quest of in search of an imagined moment of plenitude, state of being full or complete. Yeah, we have this kind of, we are dreaming this kind of state. Yeah, we are always dreaming of this kind of state. Kita tidak pernah merasa complete,
Kalau dalam teorinya, kembali lagi kalau dalam teorinya Jung di sini adalah proses individuation, ya, proses menemukan self. Ya, sedangkan kalau siapa si Lacan di sini mengatakan bahwa that this is going to be an endless quest in search of an imagined moment of plenitude. So, seumur hidup di sini akan selalu mencari, ya. So, Lacan figures this as a search for what he terms as l'objet petit a. So, in ourselves ada namanya kita di kekosongan ini kita berusaha dari l'objet petit a yang kita cari. Ya. So that which is desired but forever out of reach, a lost object signifying an imaginary moment in time. Ya. Bisa dibayangkan bahwa menurut Lacan bahwa manusia itu once again is always in search of something. Ya, selalu ada kekosongan di dalam dirinya, ya, walaupun once again namanya peti di sini atau kecil, ya, small di sini, ya. What is it? Ya, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apa sih sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita sedikit refleksi misalnya kepada dalam kalau saya sendiri, kalau saya harus merefleksikan pada diri saya sendiri misalnya, bahwa ya saya sebagai manusia itu tadi mungkin kalau kita kadang-kadang manusia kalau sholat itu berusaha khusyuk gitu ya, khusyuk susah banget gitu khusyuk misalnya. There is something mencari kekhusyuan itu misalnya. Apakah kekhusyuan ini adalah suatu hal yang moment of plenitude? Mungkin saja. Ya, terus kemudian ketika makan misalnya, kita makan, ya mungkin ada saat-saat di mana kita emang merasa nikmat gitu misalnya. But of course, masih saja akan ada perasaan bahwa ini kayaknya masih ada yang kurang, apanya. There's always something missing. Yeah. Yeah. Sometimes we can be happy at that time, but that kind of happiness is once again is a way of us reaching this kind of finding this kind of the object small other or l'objet petit a di sini. Ya, saya harapkan konsep ini cukup apa ya, bisa dimengerti oleh teman-teman ya, bahwa manusia itu selalu mencari sesuatu. There's always an emptiness this in this life, ya. Okay, unable to take hold of this object, we console ourselves with displacement strategies and substitute objects. Ya, ya karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita cari, ya, karena kita tidak tahu apa yang kita what is it that we want, ya, we displace, ya, kita ganti aja lah dengan yang lainnya, kita coba dengan bisa nggak sih kita ganti dengan yang ini, kemudian kita apakah saya bisa bahagia dengan ini misalnya, tapi ternyata enggak, saya akan mencari substitute objects. I displace this and then I find I'm trying to find other things. Yeah, that's what happened. So as you can see on the screen, there is a picture that I take from the internet, ya. So dalam gambaran di sini, on this first apa bahasanya ya, corner, the first corner. Yeah, for reasons unexplained, every person in the world is born with a large gaping hole in the center of the chest. Ya, walaupun bukan chest sebenarnya sih, tapi ya ini hanya sebuah gambaran saja, tapi ini bukan di dada, tapi mungkin kalau kita bicara hati memang yes, we're talking about center. Ini sedikit berhubungan dengan apa yang dinamakan Carl Jung sebagai self, bahwa kalau mandala
Kalau sebuah mandala itu pasti akan center, pasti akan memusat pada sesuatu. Ya. Yeah, so finding self is actually trying to find kembali ke dalam, misalnya seperti itu. Itu terus kemudian kalau dalam Jung ya, dalam teorinya Jung, it's in finding the self. There's always a center. Nah, kemudian di sini dia menggunakan kata center lagi di sini ya, walaupun dia tidak bukan Jung, tapi di sini lebih pada ke teorinya Lacan ya. There's a gaping hole in the center of the chest. So this is what happened. While not uncomfortable, walaupun dia sebenarnya sih tidak baik-baik saja sih sebenarnya. Not uncomfortable di sini kan berarti comfortable ya. Yeah. It is widely considered unsightly. Yeah, it's rather kita sendiri merasa apa, I don't know, tidak nyaman. Walaupun tidak nyamannya ya tidak, bukan berarti tidak nyaman yang sangat tidak nyaman, tidak, but it's unsightly. And pretty much everyone tries to fill it with something. Kalau dalam gambar sini diisi dengan pasir ya, walaupun ya tidak, bukan berarti seperti itu. Yang terjadi sebenarnya adalah pada gambar pada the third corner, yeah, some people fill it with religion, others just buy a bunch of stuff, and some even fill with other folks. Ya, so inilah yang terjadi, bahwa memang pada akhirnya kenapa kita kalau dalam kita manusia membutuhkan agama, memang itu tadi kita membutuhkan sesuatu yang untuk mengisi hati kita. Ya, kita membutuhkan. Namun kemudian apakah agama itu cukup? Misalnya bisa saja tidak. Ya karena itu tadi kita diberi banyak pilihan kalau zaman sekarang ya, di era komersial, materialisme, kapitalisme sekarang ini ya, kita banyak sekali pilihan untuk mengisinya sebenarnya. Itu ya, yeah. So whether you will find, you're trying to find friends, you're trying to find a partner, a boyfriend, a girlfriend, a wife, a husband, yeah, or whether you are binging Korean drama for a long time, ya, itu hanyalah sebuah cara untuk mengisi itu tadi, ya, mengisi kekosongan. There is a gaping hole, this hole ya, this loge petit a di sini. Itu kemudian yang perlu di apa, intinya adalah yang itu tadi, ketika dalam teori ini bahwa manusia itu selalu berusaha untuk mencari sesuatu. Ya, apa sih? Apakah kita bisa jadi dengan bekerja, berkuliah juga bisa, adalah salah satu cara untuk filling this gaping hole. Teman-teman selain itu, selain berkuliah misalnya, ini tadi apa, jalan-jalan. Kalau sekarang nggak bisa jalan-jalan ya, ya mungkin bisa sih buat teman-teman, silakan kalau mau jalan-jalan, misalnya asal tetap menjaga kesehatan ya. Kesehatan juga, bagaimana kita bicara tentang kesehatan, menjaga kesehatan kita ini seperti apa misalnya. That's actually a lot of ways ya, a lot of ways to fill in this gaping hole. Itu. Ya, tapi kemudian kalau di sini karakter ini adalah I left mine alone though because I found out if you run against the wind at just the right angle it makes a whistling noise. Ya, ini pun salah satu untuk mengisi kekosongan tersebut ya, dengan angin ya. Ya, ataukah memang akan dibiarkan kosong saja? Tidak tahu, bahwa sekali lagi we are always searching for something. Itu. Ya, selalu. Mungkin ketika misalnya sudah merasa sukses misalnya, tetap saja pasti akan ada yang berusaha untuk dicari. Ketika sudah merasa bahagia misalnya, if you feel comfortable, whether you are at home, whether you are at the campus, whether you are at
somewhere misalnya, kemudian ketika ngobrol dengan seseorang, orang-orang di sekeliling kita di sini adalah hanyalah orang benda-benda yang untuk mengisi kekosongan tersebut. Misalnya. Itu. Terus kemudian that's what happened. So this kind of theory, jadi dalam teori ini sekali lagi, once again this is only a perspective. Saya mengingatkan lagi, ini hanyalah sebuah perspektif. Teman-teman juga kalau kita harus, bukan berarti saya mengajak bukan harus mempercayai, tapi mempercayainya juga bukan berarti untuk mempercayai untuk this is science ya, this is science, karena ini adalah science, bahwa dalam perspektif sains untuk psikoanalisisnya Lakong ya manusia seperti ini. Itulah. Kalau mau dihubungkan, kalau saya sendiri menghubungkannya dengan diri saya sendiri, for example, ya I feel it is possible that I feel my whole with religions, with TV, with YouTube, with anime, with hanging out with my friends, eating good food, lots of things seperti itu. Tapi kemudian ketika kita pulang mungkin kita merasa ya oke lah, sudah puas misalnya. Tapi keesokan harinya misalnya there is still something else. Ini masih akan terus berlanjut. So aside from the lack itself, ya, dengan teori lack tadi, kemudian maka si Lakong di sini mengembangkan certain kind of stages of development. Dalam this kind of stages of development, so this berbeda dengan teori individuation ya, individuationnya si siapa Lakong dengan siapa kemarin Norman kemarin ya teorinya. Kemudian di si Freud misalnya dengan psychosexual stages. Maka di sini Lakong menjelaskan ada stages of development-nya. Yang the first of the stage is called the mirror stage. The second is the Forda game. Ya. And the third is Oedipus complex. Ya, kita bertemu dengan Oedipus complex lagi di sini. Yeah, so our lives begin in the realm Lakong calls the real. Yeah, here we simply are. So the real di sini kalau dalam teorinya dua teori punyanya Freud dan Jung, itu kita bicara tentang unconscious sebenarnya. The real. Hal yang kita tidak sadari, tapi that's we simply are. That's who we are. Yeah. Ada ketika kita muncul sekali lagi, ketika kembali lagi dalam teori persona misalnya, dalam teorinya ego, super ego, kemudian apa yang dimunculkan, apa yang kita munculkan pada publik, ya, apa yang teman-teman munculkan dengan dengan di wajah, dengan berpakaian dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan diri kita. Ya, karena kita pasti akan berusaha menutupi hal-hal yang buruk, kita menutupi rasa malu, kita banyak hal yang kita berusaha untuk kita tutupi. Maka hanya saja itu bukan the real, ya, bukan the real us, ya, seperti itu. Once again, this is according to Lacan. In the real, we do not know where we end or end where everything else begins. Yeah, the real is like nature before symbolization. That is cultural. That is before cultural classification. Apa yang kita rasakan, kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan apa yang kita rasakan misalnya. Apa yang terjadi pada diri kita tidak bisa menjelaskan, so itu berarti kita masih belum bisa menemukan namanya. Kita masih belum menemukan simbolisasinya. Yeah, nature before symbolization. So it's
That's we don't know where we end and or where everything else begins. Kalau kita mungkin hanya bisa mengira-ngira, misalnya apakah memang awalnya berasal dari situ, but we don't really know. It is both outside in, what we might call as objective reality, and inside in, what Freud calls as sexual drives. It is both outside, ya, maksudnya di luar ya, dia berada di luar. Kita bicara mengenai objective reality, we are talking about something that we search. Setiap orang memiliki objektif, ya, that is the end ya. Kita berusaha untuk mencari end tadi. Kembali lagi di sini adalah something, the lack tadi ya, the lack of leje petit a di sini ya, objective reality-nya, bahwa kita itu berusaha mencari sesuatu. Ya, manusia itu selalu berusaha mencari sesuatu. This objective reality, which is outside. While inside, ya, Freud calls it as instinctual drives. Ya, yang kita, what is it, the drives us, ya, the drives secara insting ya. Kalau kita bicara insting juga, kalau kita bicara mengenai personality-nya Jung juga sedikit bicara mengenai insting ketika bicara mengenai senses, thinking, ya, apalagi intuiting, ya, itu bicara mengenai apakah ada orang extrovert dan introvert, itu juga bicara mengenai instingnya. Kira-kira instingnya dia apakah langsung introvert extrovertnya masuk di situ. Itu. So this is the real. Ya, kalau saya sendiri pun, ketika saya menjelaskan ini pun, saya sendiri pun kadang-kadang saya tidak bisa mengerti the real ini seperti apa. What is actually the real? So kalau bagi saya sendiri loh ya, maksud saya, apakah jika the real adalah instinctual drives, yes. Ya, oke, saya bisa mengerti kalau the real adalah instinctual drives. Tapi kemudian the real juga adalah hal yang belum saya raih. Nah, this is objective reality di sini. There's something, ternyata menurut Jung, menurut Lacan di sini, antara inside and outside ini sangat berkaitan. That's the real. Ya, bahwa ada aduh, maaf, saya lapar, perut saya keroncongan. Oke. Iya, itu. Ya, this is also one insting saya berbunyi ya, insting kelaparan saya berbunyi. Kemudian maka objektif reality saya yang terjadi adalah, mungkin saya membayangkan kira-kira habis ini sarapan apa ya, kira-kira habis ini makan apa ya, apakah saya ingin makan apa dan lain sebagainya, dan kemudian that can be objective reality. Even though tentu saja pada akhirnya ketika nanti ketemu dengan the real, kenyataannya, the reality itself, mungkin saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Atau mungkin ya kadang-kadang kita juga walaupun perutnya lapar misalnya, mungkin kadang-kadang kita tidak makan secukupnya saja misalnya, tidak untuk berusaha untuk mengenyangkan, terlalu kenyang misalnya, itu juga satu hal yang kalau dalam agama Islam kan kita nggak boleh terlalu kenyang ya. Seperti itu. Terlalu kenyang pun di sisi yang lain, apakah itu memuaskan instinctual drives? It is possible. But is it really our objective reality? Mungkin juga tidak. Yeah, so this kind of symbolization, ketika tadi mungkin perut saya yang keroncongan ini kemudian saya artikan, saya simbolkan. Perut saya yang keroncongan saya simbolkan sebagai, oh ya, saya belum makan, saya harus makan misalnya. Saya harus makan sesuatu paling tidak untuk mengisi perut ini misalnya. So, nah, sebelum saya menyebutkan atau sebelum saya menyimbolkan itu tadi, that's the real. Yeah, that's the real.
Walaupun sebenarnya saya juga harus berpikir juga apakah benar saya lapar atau jangan-jangan memang asam lambung saya naik walaupun memang ya pasti belum sarapan pastinya. Atau ada hal yang lain misalnya yang membuat perut saya keroncongan misalnya. Something like that. Yeah, so that's the real. Yeah. The real itu batasannya bisa jadi kalau saya rasakan sekarang ya bisa batasnya bisa menjadi sangat tipis bahwa apa yang terjadi pada perasaan kita kemudian kita baru menerjemahkannya. Nah, kita terjemahkan di sini baru kita symbolization-nya sudah bukan the real lagi. Karena sekali lagi penerjemahannya bisa jadi salah. Ya, kita seringkan kadang-kadang menerjemahkan perasaan ini sebenarnya apa sih? Apakah lapar atau haus misalnya? Kalau contohnya seperti yang paling gampang adalah ketika teman-teman sedang haus, tapi kemudian yang sering terjadi adalah ketika kita haus itu kita malah makan. Padahal sebenarnya kita isi air saja sudah cukup. Ya, tapi kemudian yang kita cari itu tadi banyak makan apa dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita isi air saja sebenarnya sudah cukup. Itu yang sering terjadi. Juga ketika kita haus, kita malah minum kopi misalnya. Padahal kopi itu membuat dehidrasi seperti saya ya. Saya kadang-kadang kalau haus ya minum kopi. Iya, padahal kopi itu malah membuat dehidrasi sebenarnya. Ya harusnya minum air biasa saja. Tapi itu penerjemahan simbolisasi kita bisa jadi salah. Ya. Penerjemahan simbolisasi ini ya tadi bahwa the real itu ya tadi contoh yang paling gampang bahwa sebenarnya tubuh kita itu haus. Tapi yang terjadi adalah kita malah makan, malah ngopi misalnya, malah merokok misalnya, padahal sebenarnya yang misalnya tadi, yang dibutuhkan bukan itu sebenarnya. Itu. So this kind of that's the real. Kalau saya ingin menjelaskan bahwa that's the real. Oke, so semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi juga mengenai the real di sini juga silahkan. Ya, karena sekali lagi this kind of concept sebelum nanti kita masuk pada the stages ya, karena saya perlu menjelaskan konsep ini. Nah, yang terjadi nanti ketika misalnya dalam the real, nah seperti yang ada di sini bahwa the real di sini kemudian akan masuk pada ada tiga hal seperti sekali lagi ada tiga hal tentang the real, imaginary, and symbolic. Apa yang saya masuk, apakah itu masuk dalam imajinasi saya imajinasikannya, saya artikan seperti apa, saya menerjemahkannya dalam imajinasi saya seperti apa, kemudian setelah saya imajinasikan saya simbolkan seperti apa. Itu kejadian ini bisa sangat in split second ya, even one hand seperberapa second gitu misalnya. Ini ketika terjadi dalam diri kita. Bukan berarti prosesnya lama untuk mengerti real, tidak. Pasti kan beberapa detik kemudian kita langsung masuk pada proses imaginary and symbolic. Itu. Ya. So pada gambar ini saya akan menjelaskan mengenai imaginary lagi sambil proses menjelaskan dengan stages yang ada. Karena the real ini adalah kalau kita kembali lagi ke teorinya siapa Jung dan Lacan, Jung dan Freud misalnya, bahwa bahwa masa bayi itu adalah masa yang bisa dikatakan real ya, karena sekali lagi bayi, ketika kita bayi itu semua keinginan kita dipuaskan misalnya, kita dikit-dikit nangis misalnya, dan kemudian ya orang tua kita berusaha untuk memberikan apa yang diinginkan oleh bayi tersebut. Ya. Kemudian karena kebutuhannya kalau bayi memang ya pastinya hanya kebutuhan makan, BAB, pipis, sudah.
Ya. Kemudian and of course something else. Nanti kita akan berhubungan yang lain lagi. Oke. So, nah bicara mengenai masalah bayi ya. Okay, so in this case, when we are a baby, ya, when we are a baby, kita lahir menjadi bayi, menjadi bayi dan kemudian kita melihat diri kita, apakah benar kita sudah bisa melihat diri kita sebenarnya? Yang terjadi adalah pada saat kita bayi, kita melewati proses namanya the mirror stage. According to Lakong, we are all born prematurely. Tentu saja kita masih belum bisa mengontrol apapun. Ya, ya kita masih belum bisa mengontrol apapun. Bahkan ketika kita masih bayi pun misalnya, walaupun kita sehat, misalnya sehat 9 bulan 10 hari lahir, kemudian tetap saja mata kita ketika kita masih bayi itu masih buram. Kita masih melihat bayangan-bayangan ketika dalam prosesnya kita kemudian baru menemukan bagaimana proses mata kita untuk menjadi lebih sehat lagi. Itu bisa melihat. Nah, so that's psychologically, of course, we are all born prematurely. Yes, of course, psychologically. The mirror suggests a control and coordination that as yet does not exist. Mirror suggests control and coordination that as yet does not exist. Bukan berarti bayi ini selalu nonton melihat cermin, tidak berarti ya di sini nantinya. When the infant first sees itself in a mirror, it sees not only an image of its current self, but also a promise of a more complete self. It is in this promise that the ego begins to emerge. Semakin besar memang ketika ketika diri kita melihat cermin, memang ini kalau mirror stage-nya, kalau nantinya sebenarnya dalam mirror stage ini masih ketika kita dewasa pun kita masih dalam proses mirror stage. Kadang-kadang kita juga mengulang proses ini. Yeah, so in this kind of once again, the mirror suggests control and coordination that as yet does not exist. So when we are an infant, when we are a baby, ketika kita melihat di dalam cermin, yang kita lihat adalah bahwa cermin di sini memberikan kita sebuah promise of a more complete self. Nah, di sini kita bicara mengenai search lagi ya, pencarian lagi di sini. A more complete self, berusaha untuk mencari self yang lebih komplit. Ya, it is in this promise that the ego begins to emerge. Nah, karena janji inilah kemudian maka kita membangun sebuah ego. Ternyata membangun sebuah ego itu adalah untuk mencari sebuah, ya tadi, to find a promise of a more complete self. Kita ini ego kita ini kita bangun, ya personality ini kita bangun, dibangun, atau mungkin kalau kita percaya, ya pasti kita percaya bahwa semuanya adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. But of course di sisi yang lain kita juga percaya juga bahwa kita juga bisa mengembangkan diri kita. yang mengembangkan, ya kalau kita percaya qada dan qadar sekali lagi ya. Jadi ya ada yang namanya takdir, tapi ada juga namanya bahwa kita harus berusaha di sini untuk mengembangkan diri. Nah, to find a more complete self. So that's why we build this ego. Kita menjadi orang yang seperti ini, ya kemudian that's what happened. And then that's in the mirror stage ya.
Nanti akan saya sedikit jelaskan lagi kenapa mirror stage akan terjadi sampai ketika kita dewasa ya. Yang terjadi adalah ketika kita masuk dalam imagination. Ya, saya kangen nonton SpongeBob, right? Oke, ya saya nanti akan cari di YouTube deh. Baiklah. So, ya, kita masuk dalam the imaginary. Pada stage berikutnya si the infant di sini ya. Karena tadi sudah melihat di cermin, karena tadi sudah melihat dirinya sendiri, misalnya kemudian on the basis of recognition or more probably misrecognition, ya, yang terjadi adalah kita salah mengenali, misrecognition, not the self but an image of the self. Bukan berarti kita salah mengenali diri sendiri, but only salah mengenali the image of the self. We begin to see ourselves as separate individuals that is both a subject, self that looks, and the object, self that is looked at. Ketika kita berada di depan cermin, ya, ketika kita berada di depan cermin, memang pada akhirnya kita menjadi subjek dan objek. Ya, so bagaimana kita melihat diri kita? Ya, once again, the subject that looks, kita sebagai orang yang melihat misalnya, tapi kemudian kita juga melihat objek di dalam cermin. But sometimes what happens is that menurut Freud, menurut Lacan, di sini yang terjadi adalah lebih banyak misrecognition. Lebih banyak misrecognition. Ya, salah mengenali. So, in order to compensate for the lost experience as a being of language, Lacan postulated that we create psychic projections of our beliefs. Ini juga yang terjadi. Bahwa kita memproyeksikan sesuatu, memproyeksikan our beliefs, ya, dalam cermin. Bahwa, oh iya, saya cantik, oh saya perlu pakai makeup yang ini, oh saya, ya, kita memproyeksikan what our beliefs. Beliefs ini ter apa ter terpengaruhi ya. Ketika tadi saya bicara mengenai kenapa pada saat bayi, apakah pada saat bayi anak-anak sudah memikirkan ini? Tentu saja tidak ya, pastinya ya, ketika pada saat bayi. Tapi ketika kita sudah dewasa, ya, yang terjadi adalah tadi kita membangun sebuah ego. Ego kita berasal dari apa yang ada di sekeliling kita. Kita melihat diri kita di cermin dan kemudian kita merasa bahwa ada yang kurang, ada yang kurang. Nah, ketika ada yang kurang di sini kemudian kita berusaha menutupi kekurangan tersebut. Nah, menutupi kekurangan tersebut tapi dengan, ya, once again, banyak cara yang kadang-kadang bisa saja mungkin tidak cocok dengan diri kita sebenarnya, tapi ya kita misrecognition. Misrecognition. And because of once again, the lost experience as a being of language, karena tidak ada kata-kata yang bisa menerjemahkannya, karena once again simbolisasinya, ya, imajinasi kita dalam menggunakan kata-kata ini juga kemudian terbatas. Ya, we only project the psychic projections of our beliefs, memproyeksikannya. From our necessarily limited perspective, we create representations of how the world works and what we might do to make ourselves happy within it. Ini yang terjadi. Inilah ego kita ya. Once again, we create representations of how the world works for us. Ya. Kita membangun ego kita seperti itu ya. Bagaimana kita, ya, ini menurut saya harus, this works for me. It's fine. And of course, what we might do to make ourselves happy within it. This is in the imaginary.
Ya, tadi kita bicara mengenai the real ya. Setelah the real munculnya pada saat di imaginary di sini, karena the real ini tadi kembali lagi ketika the real itu tidak bisa diterjemahkan, karena the real ini ya contohnya seperti ya walaupun pasti banyak sekali penerjemahan yang bisa bisa secara turun temurun kita sudah sadar, orang sudah bisa merasakan, misalnya contohnya seperti saya tadi mengatakan perut saya yang keroncongan misalnya, kata keroncongan ini adalah sebuah simbolisasi, kembali lagi imaginary, ketika masuk dalam proses imaginary-nya kemudian saya apakah ketika saya mengatakan saya lapar itu juga adalah I create a projections of my belief. Oh iya, orang keroncongan itu pasti lapar, misalnya seperti itu. Itu tadi ketika levelnya masih pada imaginary, maka kita memproyeksikannya di dalam our beliefs, di dalam memproyeksinya dalam diri kita. Kita kadang-kadang proyeksinya pun ke cermin. Cermin di sini bukan berarti kita selalu bercermin setiap hari, tidak. It isn't, sometimes we think about ourselves, ya, proyeksikan ini pun bisa jadi pada hal-hal yang lain. Kita bicara proyeksi, kita sempat bicara ada banyak hal. Kalau misalnya desire is delayed delayed gratification, ya, bahwa it allows us to discover another part but never ever the whole. Jika kita membayangkan misalnya ya memang untuk menjadi